Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Nikmat masih bisa bangun di pagi hari, nikmat bisa sholat subuh, dan nikmat bermajelis ilmu. Dari banyak orang di kampung ini, ya, jenengan terpilih untuk sholat subuh. Dari sekian yang sholat subuh, jenengan terpilih untuk yang bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu niku penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena yang namanya jiwa, hati, diri, nafsu, nah, itu mesti ngajak sing elek. Inna nafsal amaratum bisu illa marrahima rabbi. Jiwa kita itu selalu mendorong untuk yang jelek-jelek, pengennya sing elek-elek. Nah, perlu dikekang. Toro sapi ini kok perlu dikeloh, perlu ditali. Nah, yang ikat niku ilmu, agama. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah pada agama. Niku nek jenengan mboten kuati, cobaane ra karo-karuan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara faktor penguat yang paling baik niku nggih masalah akidah. Nah, kita sudah membahas tentang siapa itu Allah. Allah itu yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rezeki kita. Nah, maka konsekuensi dari kita udah tahu Allah itu adalah Rabb kita, yang mematikan, yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, menjaga kita. Maka kita wajib untuk menyembah Allah. Nah, sehingga kita sholat salah satunya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyembah Allah, ternyata Allah sudah menyatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dan kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Yukshil lailan nahar, yang membolak-balikkan malam dan siang. Yatlubuhu hasisa, yang mengikutinya, senantiasa mengikutinya dengan cepat. Artinya baresok bengi, baresok awan, awan sore bengi esok meneh gitu kan. Nah, wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Di situ ada kemudian matahari, bulan dan bintang. Mereka makhluk Allah yang gede-gede itu tunduk atas perintah Allah. Jadi sebelum kita sebagai manusia itu tunduk kepada Allah dengan sholat kita, maka makhluk itu yang berupa matahari, bulan, bintang itu sudah tunduk duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya tunduk napa? Mereka enggak tabrakan ini. Padahal nanti di akhirat, nanti ketika hari kiamat itu dicirikan bintang itu berjatuhan, langit itu terbelah, bumi ini goncang gitu. Gunung-gunung itu do mabur gitu. Nah, semua terjadi atas perintah Allah. Nah, makanya ketika kita sebagai manusia, makhluk Allah yang lemah, enggak lebih gede timbang gunung, timbang bulan, bintang, matahari, kok enggak mau sholat? Nah, itu sebuah pertanyaan yang besar itu kan. Jadi kita mau ngapain gitu kan. Makanya Allah mengatakan pada Quran surat Al-Baqarah 21, Ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menungso, kabeh. Berarti ya enggak cuma orang Islam tok, orang kafir juga sebenarnya ini panggilannya kan, panggilannya menungso gitu. Ubudullah rabbukum, sembahlah Allah rabbakum, Rabb kalian. Jadi di sini dinyatakan atau Allah menyatakan kalau siapapun di antara kita, manusia manapun, orang Indonesia kah, orang Afrika kah, maka di situ Allah menyatakan kowe kabeh itu hambaku, aku Rabbmu. Nah, gitu. Maka sembahlah aku yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Artinya apa? Kalau orang dulu, bapak kita, mbah kita, itu enggak mau menyembah kita, misal, terus mereka sekarang sudah enggak ada, dan faktanya mereka sudah enggak ada, maka mereka hari ini jadi orang rugi. Nah, maka kembali ke kita juga demikian. Sekarang kita ada, dan sebentar lagi kita yang enggak ada. Sesuai urutannya tentu, biasanya yang sepuh dulu gitu kan. Nah, kalau kemudian kita nggak mau beribadah nyembah Allah,
Kan ada tuh orang-orang sepuh itu soal nggak mau sholat, terus tuwek ya cik gawene mendem gitu kan. Nah yang seperti itu ya akan rugi dewe gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bilang, di antara sekian kampung, warga kampung ini, jenengan terpilih untuk yang sholat. Di antara yang sholat, jenengan terpilih untuk yang bermajelis ilmu. Nah, pentingnya jenengan istiqomah itu loh. Paribasane ngapunten nggih. Kalau zaman dulu al ilmu yu'ta wala ya'tu alih. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, saat ini sing ngajar wis teko gitu kan. Nah, terus jamaah era enek gitu kan. Maka itu menjadi PR ya, PR kita semua gitu. Bahwasanya pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah, pentingnya kemudian memakmurkan masjid di antara rumah di antara rumah-rumah Allah gitu kan. Dan sampai kemudian jenengan ngapunten di akhir waktu sudah berusia lanjut justru masih sibuk untuk mencari dunia, lupa untuk waktunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang tua dulu itu dalam menyebutkan angka usia itu ketika melekatkan kata seket itu kan ada maknanya. Seket itu seneng ketuan gitu. Maksudnya itu di umur 50-an itu orang itu harusnya sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau udah swidak niku itu orang Jawa dulu itu nyebutnya sebagai sejatine wis wayahe tindak gitu. Jadi udah saatnya untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepada Rabb kamu yang bersamanya dengan penuh keridhaan. Nah, kalau diridhoi apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam rombongan orang-orang yang beriman dan masuklah surga. Dan ini wis gendah gitu loh. Makanya Allah tadi menyebutkan ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Jadi Allah nyebut menungso kabeh dari yang pertama sampai terakhir. Artinya kalau yang kemarin pada meninggal itu nggak mau memilih keimanan, ya rugi. Terugine ndak bisa diperbaiki. Mati di atas kekafiran itu nggak bisa diperbaiki. Nek cara wong Islam masih sok untuk nakal itu nek duwe anak, duwe keturunan mau ndongake gitu masih rodok gitu. Tapi kalau udah pilihannya nggak mau beriman gitu kan, itu nggak bisa diperbaiki. Atau beriman tapi yo nggak ada yang mendoakan, nah, itu yo nanti tinggal nunggu Allah ngasih syafaatnya kapan gitu. Ya pasti dibantu oleh Allah, tapi nggih niku mungkin dadak di celup-celup kesek ning neraka rodok suwe kan ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, sebagai seorang muslim harusnya kita mengusahakan dulu di dunia niki semaksimal mungkin. Nah, baru nanti sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Jangan gampangnya. Nanti ada orang tuh ahli maksiat itu dielekke no. Kowe ora leren to. Kan Allah Maha Pengampun. Gini ku mboten salah. Tapi kamu jangan lupa kalau Allah juga Maha keras siksanya. Innallaha syadidul iqab. Jadi seorang muslim tidak boleh hanya menggantungkan pada ampunan Allah tapi melupakan kalau Allah itu punya adab yang keras ini. Sehingga apa? Ya harusnya orang itu kalau bermaksiat itu ya kelingan itu. Nah, Allah itu juga punya adab. Jadi yo harusnya menanamkan dalam dirinya itu yo kapan ya aku tobat gitu. Jangan malah terus-terusan sampai akhirnya sebagian orang mati dalam kondisi overdosis, mati dalam kondisi minum oplosan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Apa yang baik yang kita mulai di sini, tugas panjenengan adalah istiqomah. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu. Makanya, nggih, saya kesini karena terdorong rasa sayang saya kepada panjenengan sebagai kaum muslimin, makanya saya kesini. Nah, maka bangkitkanlah perasaan sayang itu dari jenengan kepada keluarga, sehingga ketika jenengan bisa sholat subuh berjamaah, maka jenengan harus mengusahakan keluarga itu juga sholat subuh berjamaah. Nah, ketika jenengan bisa bermajelis ilmu, maka usahakanlah keluarga itu juga bisa bermajelis ilmu. Kenapa? Nah, ini tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena Allah menginginkan yang selamat itu enggak kita sendiri, tapi usak keluarga. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang namanya neraka itu bahan bakarnya itu batu sama manusia. Batu niku, watu niku nek diobong tambah suwe tambah panas, nyimpen geni, nyimpen panas. Nah, menungso nek diobong selain kowe endinge gosong, sebelum gosong dia keluar minyak.
minyak itu marai genine tambah gede, geni tambah gede diserap karo watu tambah panas watune. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mau tentu ketika melihat anak kita harus dibakar. Wong zaman cilik we lahir dilewani ngeden, cawii gitu kan. Terus gede di openi, terus bareng gede dipinterke kan gitu, rakyatan sosok bolos sering sekolah gitu kan, rampung ning kuliah ya ada juga kayak gitu. Nah, tapi overall secara umum gitu, kita itu pengen mereka itu selamat di dunia. Nah, tinggal ditambahi selamat ning akhirat juga gitu. Artinya kalau jenengan ngapunten punya putra udah gede, subuhan kok dijarke ning omah, niku mungkin pake mboke sing tekoki. Anake ora dijak sisani ngopo. Maka jenengan ajak. Jadi jangan cuma urusan dunia tok niku terdepan, dikuliahke lah, di kayak omah, kayak mobil misal ngoten. Nah, tapi urusan akhirat dijarke. Nah, hal yang seperti ini lentu nggih. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini Al-Baqarah 21 Allah menyebutkan menungso semuanya kita. Ya ayuhan nas, wahai menungso semuanya, sembahlah Rabbmu semuanya yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Jadi orang-orang sebelum kita itu udah pada meninggal. Jadi aja nyebut ke presiden sinten rata-rata nggih pun mboten enten. Sing enten tinggal Pak BY, Bu Mega, terus karo Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi nembe mawon. Ya, yang sebelumnya udah pada meninggal. Soekarno, Soeharto, Habibie udah enggak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, enggak usah jenengan tunggu kapan mati, wis genah kita nanti akan mati. Cuman PR-nya sangune niku lho. Nah, sangu yang terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan takwa yang terbaik niku manut kepada perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Dan ilmu yang terbaik niku didapatkan di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, masjid, dan di dalamnya dibacakan Quran dan dipelajari isinya. Berarti niku majelis ilmu. Nah, ngoten. Nah, orang-orang yang masih mau atau senang ke masjid dan bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan, tenang hidupnya, tidak akan usrek. Tapi orang-orang nek ora gelem ngaji, usrek wae urusane, tenan. Mbok dalam kondisi dia sakit itu tetap gagas, pengen iki lah, pengen kuwi gitu. Tapi orang yang beriman kalau kemudian dia sudah tenang, maka terrangkum dalam dua kalimat apa? Nabi mengatakan in asabatu syarra syakara. Kalau dia kena hal yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Wa in asabatu dharra sabara. Kalau akhirnya kena musibah, dia akan bersabar. Tapi orang yang enggak pernah majelis ilmu, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enak masalah sithik stres atau duwe rezeki sithik kemaki, ya udah. Itu jenengan tinggal titeni lah. Pokoknya rumus yang saya sampaikan ini kan saya sarikan, saya rangkum, saya perskan dari dalil Quran sunnah. Nah, tinggal jenengan cocoke. Insya Allah orang meleset teman saya gitu. Karena saya nggak ngawur gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pun jenengan antun niteni tanggoku kae ora tau salat. Bener ayo nek entuk duit kemaki. Oh ternyata tenan. Tanggoku kae ora tau salat. Bener ayo ngono nek di masalah stres ternyata tenan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, hidup niku enggak lama kok. Tenan enggak lama. Nomor jenengan yang sudah sepuh-sepuh enggak suwe wis. Tak ngantek 100. Jarang saya ketemu orang umur 100 di masjid ini. Masjid pirang-pirang niku kula parani sing umur 100 niku nembe setunggal kula ketemu ten teras wae lali niku. Artinya itu genah dengan kita semua ya, saya juga gitu. Insyaallah ndak akan sampai 100. Nah, berarti piro Mas? 90. 90 nggih langka gitu. Pemenah ning kutha ngeten niki rata-rata tetep 60 70. Jenengan pinten Budhe yuswanipun? Nggih. Ah, namung setunggal sebelah. Pinten ya? Oh 68, luwih enom. Ibu jenengan atas sinten? Nggih. Buat ora sing mbae niku mbah itu. Oh, bapak. Oh, bapak niku garwa. Oh. Tapi tasih sehat. Alhamdulillah niki sehat. Oh. Nggih. Jarang kok. Artinya kalau sudah dikasih umur sampai segitu alhamdulillah, harus banyak disyukuri. Kan pun dibiaya ini. Cepluan niku Tukarjo. Mriki. Tesih gesang sehat.
Oh, nggih, pikun. Fayuraddu ila ardalil umur niku nek ten Quran niku dikai tuwa ning dadi pikun gitu. Lah ning rencange sing semonten tes enten. Oh. Barangkali koncone dolan biyen tes enten apa? Nek tak tunggalani bapak kula niku umure 1 tahun kabeh iki. Wah. Tak tunggali bapak kula lho. Iya. Niku radine bapak kula. Lah nggih. Radine tunggali tak kula niku kabeh Wah. tunggali. Iya. Ning anu sedherek pun mboten enten. Mboten enten kan radil. Tinggal radil niku tok. Iya. Ya nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih. Nanti tur niku nggih mungkin sekampung nggih namung tunggal niku ya. Nggih. Makane niku bener-bener jarang. Wong kula nek ningali lelayu niku rata-rata 20, 50, 20. Pripun? Oh. Ya mungkin sehat mergo mlaku ning pasar lagi bendino. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mbok bilih ngoten riyin, intine mboten kata-kata, intine kita cuma saling mengingatkan bahwasanya kita itu hamba Allah, nggih. Dan tiap hari mbok kula niku umpama ora ngopo-ngopo tangi turu ya tambah tuwa. Tambah umur sedina. Umpama iso kaya Ashabul Kahfi turu nganti 300 tahun tangi-tangi ya langsung tuwa gitu kan. Tapi nggih niku banyak orang tuh nggak sadar itu loh, nek umure nambah kuwi kudune nambah ibadah, nambah taat, nambah iman. Malah nambah maksiat, nambah wegah salat, nambah kemaki ya. Sebagian orang kan ngoten niku to. Nanti tuwa sik oyak-oyakan jabatan, rebutan duit wis pensiun, sik korupsi, sik dadi maling gitu kan. Wah, naudzubillah. Nah, maka nggih kula nek ningali lho ngapunten. Orang niku enten lho. Ya niku subuh-subuh. Iki ngeten iki subuh ngeten iki. Niku dapur-dapur tempat sampah gitu. Mbok yo salat sik gitu kan ya. Enten mulai sing kemudian subuh-subuh gitu. Malah main, malah mendem gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh nggih cobi jenengan penggalih saestu-estu nggih. Jangan sampai kita kayak gitu. Pramila begitu adzan nggih kita salat, oh ada majelis ilmu, alhamdulillah. Jumeneng sekedap gitu kan. Nah, terus yang paling penting tadi saya berpesan, oh jenengan gadah putra, gadah garwa, gadah tonggo. Nah, sayangilah mereka dengan cara diajak sesarengan mriki. Yo Mbak Yu nang masjid pengajian dilu wong dicepake subuhan karo wedangan gitu kan. Raketan nggih sederhana saentene. Ya niku nggih nikmat dari Allah, kita syukuri semuanya. Agar kemudian panjenengan mengke saged ngempal nglempak ten mriku niku sesarengan, ten surga niku sesarengan. Mboten dhewe-dhewe njenengan mlebu surga ki kok tanggane nyemplung neraka. Nek ngoten niku ajeng nulung ya urung karuan iso. Nah, artinya kantun sing ning neraka niku lagi ngopo gitu. Nek dia di situ dalam kondisi kafir ya enggak bisa kita tolong. Tapi kalau kemudian dia mungkin amale kurang atau mungkin sosok salah, nah mungkin kita bisa minta sama Allah, ya Allah nyuwun tulung niku tangga kula wong medal kenging mriku, insyaallah saged. Tapi kalau dalam konteks orangnya si tetangga kita ini, saudara kita ini, keluarga kita ini blas wekah salat atau kemudian agamane beda lah, tambah angel meleh niku. Tidak bakal iso malahan kalau konteksnya orang kafir ngoten niku udah susah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya enggak? Nah, ini majelis paling penak santai. Betul enten? Nggih, mbok pilih mekaten yang sudah saya sampaikan.